Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, selalu diberi kesehatan, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang benua Amerika dan benua Eropa. Sebagaimana kalian ketahui bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang benua Asia. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas benua Amerika dan Eropa. Yang pertama tentang benua Amerika. Benua Amerika secara astronomis terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Jadi kalau kalian ingat pertemuan kemarin, benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Yang kedua adalah benua Amerika. Luas wilayahnya mencapai 42.057.100 km persegi. Adapun batas-batas benua. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di selatan berbatasan dengan benua Antartika, di timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kawasan dan negara. Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama ada Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara mencakup 2 negara. Yang pertama Kanada, yang kedua Amerika Serikat. Nih, ini adalah bagian dari Amerika Utara. Sedangkan untuk Amerika Tengah terdiri dari Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, dan Panama. Jadi dari daerah Meksiko sampai sini itu adalah wilayah Amerika Tengah. Sedangkan untuk daerah selatan ada Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Prancis, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Jadi sisanya daerah yang paling selatan ini di daerah Amerika Selatan. Selanjutnya untuk kondisi iklim. Di benua Amerika itu dibagi menjadi 4 iklim. Yang pertama iklim kutub, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim semi gurun. Daerah mana yang memiliki iklim kutub? Daerah yang memiliki iklim kutub adalah daerah yang paling utara. Daerah sini nih, daerah paling utara. Daerah yang memiliki iklim subtropis itu sebelah selatan iklim kutub. Jadi kalau misalkan daerah paling ujung ini iklimnya kutub, berarti agak geser sedikit ke bawah, ini adalah iklim subtropis. Lalu iklim tropis adalah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nih, daerah sini adalah iklim tropis. Untuk iklim semi gurun itu untuk daerah di balik pegunungan. Jadi kalau ada daerah pegunungan di benua Amerika itu yang dimiliki adalah iklim semi gurun. Selanjutnya kondisi alam. Di benua Amerika, kondisi alamnya terbagi menjadi 3. Yang pertama pegunungan, terus dataran rendah, kemudian dataran tinggi. Untuk daerah pegunungan itu ada Great Basin, Grand Canyon, dan serangkaian plato yang membujur dari utara ke selatan. Adapun puncak tertinggi gunungnya ada di Aconcagua, yaitu memiliki tinggi 6.959 meter di wilayah Argentina. Untuk dataran rendahnya yaitu berupa danau kalau di wilayah benua Amerika.
Terus pegunungan Appalachia, dataran tinggi Guyana dan Brazil. Kemudian untuk tata air, di benua Amerika itu sungai-sungai besarnya terdiri dari sungai Amazon, sungai Missouri, sungai Mississippi, sungai Yukon, dan sungai Parana. Adapun danau-danau besarnya terdiri dari Danau Superior, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Great Bear, dan Danau Titicaca. Dan mengenai tanah, jenis tanah di benua Amerika itu ada 4. Yang pertama, tanah podsol, tanah latosol, tanah organosol, dan tanah podsolik. Untuk yang memiliki tanah podsol itu wilayah Amerika Utara, hutan konifera. Terus untuk wilayah Amerika Tengah beriklim tropis yang sering hujan, dan Amerika Selatan seperti Brazil itu memiliki tanah jenis latosol. Bagaimana dengan tanah organosol? Tanah tersebut dimiliki di daerah rawa-rawa sekitar Danau Great Lake yang ada dan di daerah Kanada. Untuk tanah podsolik, wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Utara bagian Tenggara. Keadaan flora dan fauna di benua Amerika. Di wilayah Kanada dan Argentina itu banyak terdapat hutan berdaun jarum. Kemudian di Amerika Selatan terdapat hutan hujan tropis, di Amerika Utara dan Selatan terdapat sabana. Bagian paling utara dan selatan benua Amerika terdapat tumbuhan lumut dan rumput kecil. Faunanya juga bervariasi, diantaranya beruang kutub, karibu, anjing laut, dan berang-berang di kawasan kutub. Untuk di kawasan pegunungannya ada beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah. Di daerah padang rumput, kalau di daerah pegunungan ada macan gunung. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang benua Eropa. Ini adalah peta dari benua Eropa. Nah, bagaimana letak dan luas dari benua Eropa? Secara astronomis, terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Benua Eropa masih satu daratan dengan benua Asia atau biasa disebut juga dengan Eurasia. Luas wilayahnya mencapai 10.355.000 km persegi. Batas-batas dari wilayah benua Eropa. Utara berbatasan dengan Samudra Arktik, barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan di sebelah timur berbatasan dengan benua Asia. Kawasan dan negara. Bagian dari benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Eropa Utara terdiri dari Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lituania, Inggris, Irlandia, Norwegia, dan Swedia. Untuk wilayah Eropa Barat ada negara-negara seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Georgia, Azerbaijan, Monaco, Luxembourg, Belanda, dan Swiss. Untuk wilayah Eropa Timur ada Belarus, Bulgaria, Republik Ceka, Hungaria, Moldova, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Terakhir, wilayah Eropa Selatan terdiri dari Andorra, Albania, Kroasia, Yunani, Italia, Macedonia, Malta, Portugal, Siprus, Spanyol, dan Serbia, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan di sini. Untuk iklim, di benua Eropa iklim terbagi menjadi 2. Hanya 2 ya. Yang pertama iklim subtropis dan kedua iklim kutub. Iklim subtropis ini
berada di sebagian besar benua Eropa. Jadi sebagian besar negara yang berada di benua Eropa itu memiliki iklim subtropis. Nah, kalau iklim kutub sendiri ini biasanya ada di wilayah subarktik. Kondisi alam. Di benua Eropa ada 3 daerah kondisi alam. Pertama, pegunungan tua, dataran rendah Rusia, pegunungan lipatan muda. Untuk pegunungan tua itu pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara. Jadi di negara-negara di wilayah Eropa Utara itu banyak sekali pegunungan tua. Dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara. Jadi kalau misalkan dataran rendah di benua Eropa itu ada di sepanjang Laut Utara. Untuk pegunungan lipatan muda itu berada di pegunungan Alpen yang ada di Swiss dan Australia. Adapun puncak tertinggi adalah Gunung Mount Blanc dengan ketinggian 4183 meter. Perlu kalian ketahui bahwa Rusia ini adalah negara terbesar yang berada di benua Eropa. Tata air. Sungai-sungai besar di benua Eropa ada Sungai Volga, Sungai Danube, Sungai Ural, Sungai Dnieper, dan Sungai Don. Untuk danau-danau besar yang ada di benua Eropa ada Danau Ladoga, Danau Onega, Danau Vanem, dan Danau Saima. Jenis tanah yang ada di benua Eropa itu ada 4, tanah podsol, tanah kambisol, tanah aluvial, dan tanah organosol. Tanah podsol itu ada di wilayah Eropa bagian utara, sedangkan tanah kambisol itu hampir seluruh wilayah Eropa. Tanah aluvial terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Adapun tanah organosol itu ada di Eropa Utara dan Eropa Tengah. Untuk jenis flora dan fauna di benua Eropa, di sebelah utara yang beriklim dingin tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Juga ditemui rusa kutub dan serigala. Di wilayah Eropa Tengah ditemui pohon ek, pinus, dan cemara. Faunanya adalah rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Untuk wilayah Eropa Selatan terdapat tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Faunanya ada rubah dan puffin. Terus untuk hutan campuran merupakan hutan gugur daun terdapat di lereng sekitar Laut Tengah serta Eropa Barat dan Tengah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang benua Amerika dan benua Eropa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tuliskan komentar di bawah. Oh iya, jangan lupa setelah menonton video ini, kalian wajib menuliskan nama dan kelas sebagai absensi setelah menonton video. Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.